Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Nuri Zulhaq, mahasiswa semester 4, Program Studi Administrasi Bisnis, Institut Manajemen Biota Indonesia. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan 2, Chapter 21, mengenai Managing Digital Communication, online, sosial media, dan juga mobile. Nah, pertama-tama dengan adanya revolusi internet, ini komunikasi pemasaran tentunya menjadi menjadi lebih mudah, dan juga teknologi baru ini mendorong banyaknya perusahaan untuk beralih dari komunikasi massa ke komunikasi dua arah yang lebih target, dan hasilnya konsumen kini dapat memainkan peran yang lebih partisipatif dalam proses pemasaran itu sendiri. Nah, pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dagang dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan juga relevan tentunya. Tipe pemasaran digital ini mencakup banyak sekali teknik dan juga banyak sekali dari praktik dan juga prosesnya yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Nah, dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet membuat bidang pemasaran digital ini menggabungkan dalam elemen utama lainnya seperti ponsel, menampilkan iklan spanduk, kemudian digital di luar, kemudian juga ada email, atau mungkin ada dari webnya itu sendiri. Nah, saluran pemasaran terbaru dan paling cepat berkembang untuk komunikasi dan penjualan langsung ke konsumen saat ini yaitu tentunya ada saluran digital. Internet memberi pemasar dan konsumen ini peluang yang lebih besar untuk berinteraksi dan juga untuk saling personalisasi. Nah, tanpa adanya komponen digital yang berarti ini, hampir tidak ada program pemasar yang dapat dianggap lengkap maka dari ini kita akan dibahas bagaimana caranya itu pemasar menggunakan pemasaran digital ini agar lebih efektif melalui pemasaran online, media sosial, dan juga pemasaran seluler. Nah, untuk menciptakan loyalitas pelanggan, kemudian juga membangun merek yang kuat dan juga tentunya menghasilkan uang. Telah banyak teknologi yang mempengaruhi pemasaran suatu produk karena dengan perbandingan antar produk, kemudian juga dengan adanya perkembangan zaman ini, dengan adanya pemasaran digital, ini sangatlah konsumen itu dapat lebih memilih barang yang beragam gitu. Tentunya juga dengan adanya teknologi yang canggih ini, maka si perusahaan ini dapat memproduksi barang dengan tepat waktu dan juga dengan banyak. Contohnya pada kegiatan pemasaran mobil baru, tidak perlu memasarkan dengan cara keliling atau dengan menyebarkan pamflet atau spanduk. Nah, ini hanya dilakukan dengan pemasaran online saja dan dapat melalui televisi contohnya, atau mungkin melalui iklan di website, atau melalui iklan di email, atau iklan lewat di YouTube atau di saluran internet lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai apa itu pemasaran online. Pemasaran online ini merupakan teknik pemasaran yang dilakukan perusahaan melalui media online. Nah, ini bisa melalui berita, kemudian melalui blog, kemudian melalui iklan di website, dan lain-lain. Nah, berbagai cara online ini berarti bahwa perusahaan dapat memberikan atau setidaknya memberikan informasi yang disesuaikan kepada konsumennya, yang menarik bagi mereka karena mencerminkan minat dan perilaku konsumen mereka tentunya. Nah, komunikasi pemasaran online ini memiliki keunggulan lain, diantaranya pemasar dapat dengan mudah mengukur kinerja pemasaran dengan mencatat berapa banyak pengunjung atau orang yang misalnya di website itu, orang yang mengunjungi website tersebut. Kemudian ada juga berapa responden yang merespon ataupun yang memberikan reaksi terhadap website yang telah kita buat. Nah, juga internet juga ini menawarkan keuntungan dari implementasi berbasis konten. Nah, tentunya artinya pemasar dapat membeli iklan terkait di dalam grup atau di dalam situs-situs yang sering dikunjungi oleh konsumen yang mereka tuju. Kemudian mereka juga dapat menempatkan iklan berdasarkan kata kunci yang diketik oleh pelanggan agar produk kita itu dapat dengan mudah ditemui oleh pelanggan. Kemudian juga konsumen dapat mudah dengan memfilter sebagian besar informasinya. Nah, juga selain itu ada beberapa situs web yang dapat menggunakan
perangkat lunak untuk memasukkan klik. Nah, ini merupakan kekurangan dari pemasaran online tersebut, terutama dengan adanya peretas ya, karena tidak dipungkiri dengan semakin berkembangnya zaman, peretas juga akan semakin berkembang begitu. Kemudian tetapi jelas bahwa pemasaran online ini lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya, dan internet ini tentunya menarik semua jenis pemasar. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu nih apa saja cara komunikasi dari pemasaran online. Yang pertama itu ada situs web, yang kedua itu ada iklan, dan yang terakhir itu ada dari seluler. Selanjutnya salah satu bagian terpenting dari pemasaran online ya tentunya adalah iklan. Nah, dalam menampilkan iklan ini kita tentunya akan menarik konsumen untuk lebih aware terhadap produk kita. Nah, dalam menampilkan ini baiknya si iklan bergambar atau spanduk adalah iklan persegi panjang dengan teks atau gambar yang didanai oleh perusahaan di situs web yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian iklan juga banyak sekali jenisnya, dimulai dari iklan tentang penjelasan produk, kemudian juga tentang iklan tentang layanan masyarakat. Banyak sekali iklan yang dapat dimasukkan ke dalam situs web. Nah, tentunya iklan ini itu harus mudah dilihat di tampilan pertama dalam situs kita. Nah, jadi dalam iklan ini ketika kita mengklik situs web yang perusahaan kita, itu iklan tersebut akan muncul di depan gitu untuk untuk menarik pelanggan tadi. Kemudian ada surat atau email. Ini email itu memungkinkan pemasar untuk mengirim dan mengiklankan informasinya itu ke pelanggan dengan sebagian kecil dari biaya iklan dari surat langsung. Nah, pelanggan yang sudah masuk ke dalam website itu nanti kan otomatis akan mengisi email. Nah, dari email ini kita akan terus memberikan informasi tentang produk perusahaan yang terbaru kita melalui email yang terdaftar dari pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya adalah iklan. Nah, tentu iklan ini merupakan salah satu bagian penting dari pemasaran online. Nah, kita dapat memasang iklan di dalam situs web yang telah kita buat atau situs web perusahaan. Nah, iklan ini bisa juga berupa iklan klik berbayar, ataupun iklan yang klik gratis. Bisa juga berupa gambar atau berupa teks, dan juga bisa berupa video. Nah, kemudian itu ada email. Nah, dari email ini biasanya pelanggan itu ketika memasuki situs web perusahaan tentunya akan menginput email. Nah, kita bisa nih melakukan pemasaran dengan mengirim pesan atau iklannya itu langsung ke email pelanggan kita. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai sosial media. Salah satu bagian terpenting dari pemasaran digital ini tentunya adalah sosial media. Nah, sosial media ini adalah cara kita untuk berbagi informasi, itu bisa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video, dan juga dan lainnya. Itu bisa terjadi antara kita dengan pengikut kita di sosial media. Nah, komunitas dan forum online ini akan banyak sekali bentuknya dan juga banyak sekali dalam ukurannya. Ada juga banyak komunitas daerah, dan juga ada banyak juga forum yang dibuat secara spontan oleh konsumen untuk tujuan non komersial dan juga tidak ada hubungannya tentunya dengan perusahaan manapun. Nah, dengan adanya komunitas online ini tentunya ini itu menjadikan sebuah pasar yang bagus untuk pemasaran perusahaan untuk memasarkan produknya dengan terjun langsung ke dalam komunitas online tersebut, dengan memasarkan produknya ke dalam komunitas online tersebut. Nah, menggunakan media sosial memungkinkan kita pemasar itu untuk berinteraksi secara langsung dan juga secara mendalam dengan konsumen kita. Tidak hanya konsumen tidak hanya konsumen lokal saja, melainkan konsumen secara luas gitu, calon konsumen secara luas. Nah, ini pemasar juga ini harus aktif setidaknya untuk terus memberikan iklan, memberikan edukasi mengenai produk
perusahaan yang akan dia jual gitu, untuk mendorong konsumen agar konsumen aktif bertanya ataupun sampai yang bagusnya itu sampai dengan membelinya ini. Nah, tentunya dalam membangun sebuah sosial media itu tidak mudah. Nah, di sini kita akan membangun reputasi dalam menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini ibaratnya kalau untuk sekarang itu adalah berita mulut dari ke mulut gitu. Nah, sekarang berita dari mulut ke mulutnya itu tapi melalui sarana teknologi. Nah, berlawanan dengan kepercayaan populer. Nah, ini kebanyakan promosi dari mulut ke mulut ini tidak dibuat oleh web. Nah, untuk sekarang ini faktanya kebanyakan dari mulut ke mulutnya itu karena dengan berkembangnya teknologi terbalik. Nah, sekarang kita ke web. Nah, dari web ini yang akan dibahas. Kemudian setelah orang dengan kemudahannya ketika mengakses web perusahaan kita, maka orang itu akan memberikan informasi ke orang terdekatnya itu memberikan respon yang positif, dan juga akan mengajak tentunya orang di sekitarnya untuk membeli produk di perusahaan kita. Nah, selain dari mulut ke mulut ini, kita juga harus membuat topik. Tentunya topik yang ini itu topik yang sedang tren dan juga yang sedang hangat yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya topik yang tren dan juga hangat di masyarakat, hal itu akan mempermudah produk kita untuk lebih diterima di masyarakat, lebih mudah berbaur dengan masyarakat. Nah, mereka ini yang dari online kemudian dibahas akan secara offline. Nah, merek yang dibahas secara offline ini biasanya merek yang penting, kemudian terlihat dan mudah diingat oleh konsumen kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemasaran seluler. Nah, dengan popularitas ponsel pintar, kemudian juga tablet, laptop, dan juga alat teknologi lainnya, ini pemasar telah dapat menyesuaikan informasi yang dipersonalisasi dengan demografi dan juga dengan karakteristik perilaku konsumennya. Nah, ini menjadikan pemasaran seluler ini merupakan sebagai alat komunikasi yang sangat efektif dan juga logis. Nah, ini ada ruang lingkup dari pemasaran seluler, yaitu yang pertama ini perangkat seluler ini memiliki 4 karakteristik yang berbeda. Yang pertama, mengikat hanya satu pengguna. Kemudian yang kedua itu karena biasanya dibawa bersama kita dalam kegiatan keseharian kita. Yang ketiga ini dapat segera dikonsumsi karena sebenarnya merupakan saluran distribusi dengan sistem pembayaran non tunai atau online. Nah, ini kemudian yang keempat itu karena dapat digunakan untuk pelacakan lokasi dan juga dapat digunakan untuk mengambil foto, video, dan ini merupakan sangat interaktif. Nah, perhatikan bahwa baru-baru ini setelah difokuskan pada sebuah aplikasi seluler ini, program perangkat lunak kecil yang dapat diunduh ke ponsel cerdas. Nah, hal ini tentunya harus mendorong sebuah perusahaan untuk terus berinovasi tentunya dalam dunia teknologi kita, karena dengan majunya teknologi yang semakin pesat tadi, karena gadget itu setiap orang pasti punya dan kemudian setiap orang itu pasti membawa. Ini merupakan sebuah peluang besar ketika kita akan memasarkan sebuah produk kita itu melalui media online, terutama media seluler. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang mengembangkan proyek pemasaran seluler yang efektif. Nah, pemasaran ini harus dirancang dimulai dari situs web yang sederhana, jelas dan bersih, dan tentunya lebih fokus kepada pengalaman dan juga kepada produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian para ahli ini menunjukkan bahwa kesederhanaan informasi seluler ini sangat penting. Jadi mereka membuat rekomendasinya ini iklan seluler ini hanya dapat mencapai 50% dari layar. Jadi ketika kita membuat website itu jangan sepenuhnya dipenuhi oleh iklan. Nah, iklan itu ya lebih maksimal itu sampai dengan 50%. Nah, kemudian merek ini harus membatasi iklan karena hanya dapat menggunakan satu frasa foto produk atau bahasa promosi. Nah, jadi ketika kita memasang iklan di dalam website kita, nah ini si merek ini harus membatasi iklan yang kita pasarkan. Jangan sampai iklan ini mendominasi dari tujuan kita ini membuat web ini. Kemudian merek ini harus menempatkan merek dagang di sudut kotak iklan seluler.
tidak harus di sudut sih sebetulnya. Yang penting ketika merek kita itu terlihat, dan ketika seseorang itu membuka website itu langsung terfokus kepada merek dagang kita. Kemudian iklan ini harus menggunakan setidaknya ada warna cerah, tetapi tidak lebih dari 2. Ya minimal itu 1 dan maksimal itu 2, ataupun boleh lebih, tapi disarankan itu hanya untuk 2, karena ketika semua warnanya itu menonjol, orang tidak akan fokus kepada produk atau website yang sedang kita jual kepada pelanggan atau yang sedang pelanggan lihat. Nah, maka dari itu warna itu lebih baik warna cerahnya itu tidak terlalu dominan. Lebih baik dengan menggunakan warna yang soft atau lembut. Nah, tentunya itu merupakan materi yang terakhir yang akan saya sampaikan. Intinya pemasaran online ini merupakan salah satu pemasaran yang sangat efektif yang baik dijalankan pada saat ini dengan kemajuan teknologi digital dan juga teknologi informasi yang semakin pesat. Tentunya pemasaran online kedepannya akan terus berkembang dan terus berkembang. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.